Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Kalau kabarnya baik, kenapa mukanya sedih semua? Coba kasih Ibu senyuman yang paling manis dulu yuk semuanya yuk. Ini tumben-tumbenan pagi hari ini ketemu mukanya pada murung semua. Ini jangan-jangan belum sarapan ya? Lagi sakit, Bu. Lagi kenapa? Lagi sakit. Lagi Batuk. sakit. Oh, batuk. Cepat sembuh ya Irwan ya. Jangan kebanyakan minum es makanya. Ketularan. Oh, ketularan. Iya, emang batuk itu cepat menular ya. Emang anak-anak hari ini, bukan hanya hari ini sih, akhir-akhir ini kan cuaca memang semakin ekstrim. Tolong dijaga kondisinya yang baik, kemudian minum vitamin kalau memang diperlukan. Kalau memang nggak diperlukan untuk bepergian, jangan bepergian dulu, di rumah saja karena kondisinya juga masih pandemi. Walaupun beberapa di antaranya kita sudah mulai pembelajaran tatap muka, tapi kalau BK memang belum bisa, nggak masalah ya. Oke. Kenapa Gong? Gong Deva? Nggak, Bu. Saya kira itu. Untuk apa itu? Cek ombak ya, kirain untuk apa gitu ya. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi, kita doa dulu yuk. Mumpung Gong Deva udah dari tadi raise hand terus, coba Gong Deva pimpin doa untuk teman-temannya hari ini yuk, Gong. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Sebelum silakan. kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gong Deva sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Dengan kita sudah berdoa, semoga semuanya berjalan dengan lancar Google Meet kita untuk hari ini pada layanan bimbingan klasikal bersama dengan Ibu Tari lagi. Nah, untuk hari ini Ibu ingin kita ngobrol lebih banyak lagi tentang motivasi belajar. Yang mana kalau Ibu lihat-lihat, kemudian juga menurut obrolan dan juga observasi bersama dengan wali kelas kalian, kemudian juga bersama dengan guru mata pelajaran yang lainnya, sepertinya pandemi ini memberikan pengaruh yang cukup besar, memberikan efek yang cukup besar gitu ya terhadap motivasi belajar kalian, di mana motivasi belajarnya menjadi lumayan menurun begitu. Yang jelas, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa untuk layanan bimbingan klasikal hari ini, kita ada 3 tahap kegiatan. Nah, yang pertama itu namanya adalah kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti, dan terakhir adalah kegiatan penutup. Dan tujuan daripada layanan ini ya anak-anak, yaitu di mana peserta didik atau kalian sebagai siswa itu mampu mengidentifikasikan ciri-ciri orang yang bermotivasi. Kemudian kalian sebagai peserta didik juga mampu menganalisis fungsi daripada motivasi belajar. Lalu pada tahap akomodasi, tujuan yang kita ingin capai bersama-sama yaitu kalian selaku peserta didik dapat menilai perilaku kalian masing-masing terkait motivasi belajar. Kira-kira motivasi belajarnya tinggi atau rendah sejauh ini. Kemudian satu lagi yaitu diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat menerapkan langkah-langkah dalam meningkatkan motivasi belajar. Dan layanan untuk hari ini kita akan laksanakan selama 40 menit ke depan. Bagaimana? Sudah siap melanjutkan? Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Sanggup 40 menit bersama dengan Ibu Tari hari ini? Sanggup, Bu. Sanggup ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut main lagi, main sambil belajar tentunya. Ini adalah kaitannya dengan motivasi belajar. Sudah kelihatan yang Ibu share? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita main.
Baik anak-anak, ini gambar apa? Siapa yang bisa menjelaskan pada Ibu? Gambar orang lagi membaca di perpustakaan. Oke, Galang. Gambar orang yang sedang membaca buku di perpustakaan. Menurut Irwan, penting nggak sih baca buku? Sangat penting Sangat penting. Kenapa, Irwan? untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Untuk menambah ilmu pengetahuan. Oke, menurut Mega, atau enggak gini deh pertanyaannya. Berapa kali sih Mega pernah mengunjungi perpustakaan, Mega? Kalau waktu di SD itu setiap jam istirahat, Bu. Setiap jam istirahat, ngumpulnya di perpustakaan. Itu ngerumpi atau baca buku? Eh, baca buku, Baca buku. Bukunya buku pelajaran atau buku cerita? buku cerita. Buku cerita, oke. Coba Danur. Danur, buku terakhir yang dibaca di perpustakaan sekolah masih ingat nggak? Lupa, Bu, udah lama ya. Udah lama. Kapan Em, terakhir ke perpustakaan? Pas di sekolah SD dulu. Pas di sekolah SD, SMP belum karena masih pandemi kemarin ya. Ya, Oke, berarti sudah tahu dong fungsi daripada membaca buku adalah menambah ilmu pengetahuan. Nanti kalau sudah mulai belajarnya normal lagi, rajin-rajin ke perpustakaan, tapi bacanya buku pelajaran, jangan komik-komik aja ya, Mega ya. Oke, ayo kita lanjut lagi yuk. Oke, coba siapa yang bisa mengomentari gambar yang satu ini? Anak-anak murid yang sedang bolos, Bu. Anak-anak murid yang sedang bolos. Galang pernah bolos nggak, Galang? Pernah dia, Bu. Tidak, Bu. Nggak Tidak, pernah. nggak Tidak. pernah sekali. Nggak pernah sekali ya? Nggak pernah sama. Nggak pernah sama sekali. Bagus, bagus kalau gitu ya. Gong Deva, Maaf, Bu. Gong, kira-kira kalau anak-anak yang bolos itu motivasi belajarnya tinggi apa rendah sih, Gong? Pernah, Bu. Rendah, kenapa bisa dibilang rendah, Gong? Eh, karena dia bolos dan malas sekolah. Karena malas sekolah, berarti lebih memilih main di luaran, nongkrong di luaran daripada belajar di sekolah ya. Kontrol. Iya. Oke, jadi udah paham ya kalau bolos kira-kira gampang nggak ya naik kelasnya? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Tentu tidak. Oke, berarti udah paham ya kalau lebih rajin bolosnya daripada lebih rajin belajarnya, besar kemungkinan susah untuk naik kelas gitu ya. Oke. Satu lagi yuk. Ini ada satu gambar lagi. Siapa yang bisa mengomentari gambar terakhir? Anak-anak yang sedang belajar di kelas yang bersih. Sedang belajar di kelas yang bersih. Ya, benar. Kalau misalnya kelasnya kotor, kira-kira nyaman nggak sih belajarnya? Ya, Enggak, Bu. tidak, Bu. Mm-mm. Tidak. Banyak Terganggu jadi ya, Bu. Ya, Bu. terganggu karena banyak debu gitu ya. Apalagi yang alergi debu, kasihan. Belum lagi bau. Ya, bersin terus, bener. Nah, kalian kalau ibu tanya, pernah ikut nggak gotong royong untuk bersih-bersih kelas? Pernah. Pernah, Bu. Nah, Pernah. sangat pernah, bagus. Kalau misalnya kelasnya bersih, jadi seneng ya belajar di kelasnya ya. Ya, Bu. Satu Ya, dulu Bu. deh, Ya, mengikuti bimbingan belajar. saya, Bu. Galang, Ya, silahkan. Bu. Bu, saya nggak kelihatan gambarnya, Bu. Belum kelihatan gambarnya, mungkin ini ya, sinyalnya ya, Gung ya. Yang lain Ya, sudah Bu. kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Nomor 1 Galang, coba dibaca dulu terus dikasih tahu Galang itu masuk motivasi belajar tinggi atau rendah. Baik, Bu. Yang nomor 1 mengikuti bimbingan belajar. Yang nomor 1 termasuk ke motivasi belajar yang tinggi. Motivasi belajar tinggi. Yang lain setuju? 7. Setuju. Oke, terima kasih Setuju, Bu. Galang.
Oke, Baik, kemudian Bu. yang nomor 2, siapa yang mau Ya, nomor Bu. 2 nih? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Coba raise hand, raise hand. Oke, Gong Deva, nomor 2, Gong, silahkan. Mengerjakan PR tepat waktu. Itu termasuk untuk semangat belajar. Termasuk Untuk motivasi belajar tinggi atau rendah? ya, belajar tinggi. Motivasi belajar tinggi, betul. Terima kasih, Gong. Yang ketiga, ayo raise hand lagi yuk. Angkat tangannya. Yang lain dulu. Irwan dulu. Oke, Irwan. Nomor 3, silahkan. Sering nongkrong hingga larut malam itu merupakan motivasi belajar yang rendah. Yang rendah. Karena kalau nongkrong hingga larut malam, apalagi masih jadi siswa, otomatis jadi belajarnya terganggu. Besoknya jadi ngantuk di sekolah gitu ya. Iya, oke. Nomor 4, siapa nih? Oke, Putra, silahkan. Melani, Bu. Oh, Melani dulu. Ya, boleh deh. Melani nomor 4, Putra nomor 5 ya. Baik. Nomor 4, bekerja sama saat mengerjakan ulangan itu termasuk motivasi belajar rendah, Bu. Motivasi belajar rendah. Kenapa? Padahal kan di sana ada kata bekerja sama, kan bagus. Sekali-sekali nggak apa-apa. Karena bekerja samanya saat ulangan, Bu. Saat ulangan, ya kata kuncinya adalah karena saat ulangan. Kalau bekerja samanya di hal lain mungkin bagus ya Melani ya. Tapi karena pada saat ulangan nggak boleh kerja sama. Baik, berarti motivasi belajarnya rendah. Oke, nomor 5 tadi Putra, silahkan Putra. Yang kelima, aktif dalam diskusi belajar. Itu motivasi karena setiap kelompok tuh harus mengeluarkan pendapat untuk bisa gitu diolah dulu baru bisa diterima. Oke, betul sekali ya. Jadi mengeluarkan dulu idenya, opininya, pendapatnya, baru ditemukanlah satu solusi yang terbaik gitu ya Putra ya. Terima kasih. Yang nomor 6, ayo raise hand lagi yuk. Ada 6, 7, 8, 9, 10. Oke, siapa dulu nih? Ya, Bu. Ya, silahkan. Nomor 6. Siapa, Bu? Siapa nih? Alicia, Bu. Oke, silahkan. Belajar dalam suasana bising itu jadinya ribut, nggak konsentrasi jadinya. Itu termasuk ke motivasi belajar tinggi atau rendah kira-kira? Rendah. Rendah, betul. Yang nomor 7. Oke, Prayata. Nomor 7, membuat agenda belajar, motivasi belajar tinggi, Bu. Kenapa? Karena kita bisa sharing-sharing juga, Bu. Kalau membuat agenda belajar, jadi semuanya sudah ada jadwal yang tepat, yang sesuai gitu ya Prayata ya? Ya. Jadi tinggal diikutin aja agendanya. Oke, nomor 8. Yuk, siapa? Mailani, yang lain dulu deh. Yang lain yuk, mana yang lain nih? Danur, tadi mana Danur? Ya, Bu. Mengenali gaya belajar, termasuk motivasi belajar tinggi. Termasuk motivasi belajar tinggi. Kalau boleh Ibu tanya, Danur lebih suka belajarnya mendengarkan, melihat, atau langsung dipraktekin? Suka tiga-tiganya sih, Bu. Suka tiga-tiganya. Karena kalau misalnya lebih suka mendengar, itu ada gaya belajarnya lebih suka melihat, lebih suka praktek. Karena orang kan beda-beda biasanya. Ada yang lebih cepat belajarnya ketika dia dengerin, kemudian ada yang lebih cepat belajarnya harus dengan melihat, ada yang lebih cepat ngertinya ketika dia belajar harus langsung dipraktekkan. Tapi kalau tiga-tiganya berarti kombinasi ya Danur ya? Iya. Oke, terima kasih Danur. Selanjutnya, 2 lagi yuk. Yang nomor 9 nih. Yang lain mana? Ayo dong. Mega, Saya, Bu. Mega. Oke, Mega nomor 9, Mega. Sering mengikuti perlombaan termasuk motivasi belajar tinggi, Bu. Motivasi belajar tinggi, betul. Kalau boleh Ibu tahu, Mega hobinya apa? Menyanyikah, menari, olahraga, atau apa? Menyanyi biasanya, Bu. Menyanyi. Bisa tuh nanti dikembangkan bakatnya ikut-ikut lomba nyanyi. Ya Mega ya? Oke, terima kasih Mega. Satu lagi yuk, nomor 10. Siapa nih? Siapa? Alicia, Bu.
Yang lain lagi yuk. Mailani, Bu. Alicia, Bu. Andini udah belum Andini? Belum. Belum, Andini deh nomor 10 deh biar dapat satu-satu. Ayo. Kamera saat mengikuti pembelajaran online itu masuk motivasi rendah. Termasuk motivasi belajarnya rendah. Kalau Andini lebih sering off atau on kamera kalau belajar online? Off. Lebih sering off, berarti motivasi belajarnya rendah dong. Kenapa off? Belum mandi atau gimana? Ya, kadang belum mandi. Kalau terlalu pagi mulainya kadang belum mandi ya. Kadang belum cuci muka malahan ya. Oke, berarti kalian sudah semakin paham, sudah bisa mengelompokkan mana yang masuk motivasi belajar tinggi, mana yang masuk motivasi belajar rendah. Oke, Bu stop sharingnya. Baik, keren nih kalian nih, makin ngerti, makin paham. Jadi semakin bisa ya kira-kira. Coba Aditya. Halo Aditya. Ya, Bu. Iya, selamat pagi, Dit. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Itu nggak pakai baju seragam apa gimana? Kepalanya doang yang kelihatan tuh. Iya. Coba digeser dikit. Ibu mau lihat wajah gantengnya dulu. Nah, minimal mukanya kelihatan ya. Oke, Aditya. Coba dong disebutkan sejauh ini lebih banyak motivasi belajar tinggi atau motivasi belajar rendah kira-kira perilakunya Aditya. Misalnya nih lebih sering tepat waktu ngumpulin PR-nya atau lebih sering telat ngumpulin PR-nya? Tepat waktu sih. Lebih sering tepat waktu. Terus kalau ibu Kadang tanya telat lagi, juga. kadang kenapa? Kadang telat juga. Oh, kadang ada yang telat juga. Oke, sekarang ibu tanya lagi, lebih sering tidurnya larut malam atau lebih sering tidurnya di bawah jam 10? Di bawah jam 10. Di bawah jam 10. Oke, terima kasih Aditya. Selanjutnya Iya, Bu. nih yang off kamera ini nih, Gita, ada nggak Gita nih? Atau join aja nih, padahal sebenarnya lanjut bobo. Nah, on kamera gitu dong, kan cantik-cantik nih. Kita mau tahu dong ibu dong, mata pelajaran yang paling disenangi apa sih? Agama. Kenapa? Nggak tahu, soal dari SD suka agama pelajarannya. Suka Gampang agama. Oh, gampang dimengerti. Oke. Sejauh ini, nilai-nilai agamanya yang paling bagus-bagus nggak sih? Biasanya di atas 80. Biasanya di atas 80. Wah, bagus. Oke, terima kasih Gita. Selanjutnya, Natania. Natania, apa kabar? Nata. Halo, bisa dengar suara ibu? Nata? Kok jadi off kamera lagi nih? Wahyuni deh, Wakade Wahyuni. Ya, Bu. Ya, selamat pagi cantik. Ya, kalau boleh ibu tahu nih, sejauh ini menurut kamu perilaku kamu selama ini lebih cenderung ke motivasi belajar tinggi atau motivasi belajar rendah? Tinggi, Bu. Lebih cenderung ke motivasi belajar tinggi. Kenapa bisa disebut begitu? Ya, karena sering buat tugas. Karena tugasnya rajin dikumpul. Oke, mata pelajaran yang paling disukai apa sih? Agama. Agama juga. Wah, tos dulu dong sama Gita. Nilainya bagus-bagus agama ya. Oke, coba nih. Terima kasih ya Wahyuni ya. Coba yang cowok sekarang. Putra. Oke, Putra. Suka matematika nggak? Dulu sempat suka, tapi sekarang udah lumayan. Gimana ceritanya? Dulu sempat suka, sekarang lumayan nggak suka lagi gitu? Beda guru salah. Oh iya, tergantung gurunya juga gitu ya. Baik, emang sih setiap siswa itu pasti punya guru favoritnya masing-masing. Siapa sih guru favoritnya Putra? Di SD dulu, Bu. Kalau di SD, Nah, kalau sekarang
Di SMP? Pak Bagus sih. Pak Bagus. Oh, kan harusnya suka dong. Kan Pak Bagus ngajar matematika. Ya tapi nggak terlalu. Oh, Sekarang enggak terlalu. suka Harus agama sama lebih PJOK. lebih suka agama sama PJOK. PJOK. Wah, rata-rata suka agama nih. Bagus. Terima kasih Putra ya. Mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur, sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Oke, itu dia. Ada video tentang motivasi belajar dari siapa tadi anak-anak? Habibie. Pak B.J. Habibie. Yes, betul. Bapak B.J. Habibie atau lebih sering disapanya Eyang Habibie ya. Dia dulu menjabat sebagai apa ya di negara kita ya anak-anak ya? Pernah jadi apa ya? Pernah jadi Presiden. presiden. Salah satu atau mungkin yang kalian tahu karyanya yang luar biasa sampai sudah ke internasional itu apa? Membuat pesawat. Pesawat Bu. Pesawat Pesawat terbang. bagus, membuat pesawat terbang ya. Salah satu orang cerdas, salah satu orang pintar, orang hebat yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, setelah tadi menyimak video dari Bapak Habibie, kira-kira pesan apa ya yang tadi disampaikan? Siapa yang bisa mengemukakan atau menyampaikan ulang pesan yang disiratkan atau yang disampaikan oleh Eyang Habibie di video barusan? Saya Bu. Saya Bu. Ya Bu. Coba raise hand yuk. Oke, Putra. Silahkan Putra. Harus bekerja keras Bu dan disiplin. Kalau mau mencapai yang diinginkan harus Harus bekerja keras dan disiplin. dan disiplin. Ada lagi Putra? Yang terakhir tuh menjadi air jernih yang bisa berguna untuk di sekitarmu. Oke, bagus. Berarti menyaksikan dengan baik. Terima kasih Putra. Selanjutnya Galang. Pesan apa yang bisa diambil dari video barusan Galang? Walaupun kita memiliki IQ yang tinggi, tapi jika tidak didampingin dengan kerja keras dan tanggung jawab, tidak akan berguna, Bu. Betul, walaupun kita IQ-nya tinggi, setiap tes bakat, minat IQ hasilnya selalu tinggi, selalu bagus, selalu memuaskan. Tapi kalau kitanya malas, kitanya nggak rajin, kitanya tidak disiplin, IQ-nya akan sia-sia ya Galang ya? Oke, Iya, Bu. terima kasih Galang. Satu lagi deh, yang perempuan yuk, yang cantik-cantik yuk. Yang cewek dulu deh, satu lagi yang cewek-cewek cantik nih. Saya Bu. Gong Arinata ngerasa cantik ya? Ternyata cewek. Ibu bilang cantik, ya udah deh. Oke. Kasihan ya. Yuk, Gong Arinata deh. Gimana, Gong? Semangat itu datang dari keyakinan Bu. Semangat itu datang dari keyakinan. Berarti kita harus punya keyakinan yang kuat ya, Gong ya? Iya Bu. Oke, Gong Arinata cita-citanya apa sih? Dokter Bu. Dokter. Yakin bisa menjadi seorang dokter? Yakin Bu. Pasti bisa. Yakin. Nah, itu jawaban yang ingin Ibu dengar, harus yakin.
Kalau punya cita-cita tapi kalian yang nggak yakin, kalian yang nggak kaliannya tidak optimis, pesimis begitu ya, pasti akan susah nantinya. Jadi kalau kalian punya suatu keyakinan, kalian optimis, insya Allah, astungkara, puji Tuhan, pasti ada jalannya untuk mencapai ya. Terima kasih Gong Arinata. Siapa yang bisa mempresentasikan pertama? Apa saja Bu. langkahnya? Oke, Galang. Saya, Bu. Silakan Galang. On kamera dulu, Galang. Ya, oke. Galang silahkan. Yang pertama, langkah-langkah yang saya pertama lebih sering membaca buku. Yang kedua, lebih aktif lagi ketika belajar online maupun offline. Oke. Yang ketiga, sering mengikuti kegiatan belajar. Yang keempat, menonton video-video yang dapat menambah semangat belajar atau motivasi belajar. Bagus. Yang nomor 5, lebih sering bertanya ketika ada materi yang sedang dijelaskan oleh guru. Oke, kalau ada yang kurang dipahami harus langsung ditanyakan ya Galang ya. Ya, Bu. Oke, bagus. Terima kasih Galang. Sudah Betul. menyusun atau merancang langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk semakin meningkatkan motivasi belajar. Baik, setelah Galang siapa lagi nih? Putra. Oke, silakan Putra. Untuk menambah motivasi belajar, saya akan berusaha disiplin waktu, menjadikan tokoh yang besar yang telah sukses menjadi panutan. Bagus. Oke. Mengikuti kegiatan positif dari sekolah dan dari lingkungan saya sendiri. Selalu hadir atau berusaha selalu hadir untuk segala hal yang kita minati. Dan yang paling penting mengingat kerja keras orang tua, mencari kerja untuk sekolah kita agar menjadi kita orang sukses. Wah, bagus. Keren. Harus dilaksanakan benar-benar ya Putra ya. Jangan hanya ditulis ya. Benar kata Putra, kita harus ingat kerja keras orang tua kita, bekerja siang dan malam, bekerja seharian susah payah itu untuk siapa? Untuk kalian, untuk kita anak-anaknya agar menjadi orang yang sukses, agar menjadi jauh lebih baik daripada orang tua. Itu adalah harapan orang tua kita semua ya Putra ya. Oke, terima kasih. Ayo siapa lagi setelah Putra? Galang sudah, Putra sudah. Yang perempuan? Alicia, Bu. Alicia, silakan Alicia. Memiliki fasilitas nyaman, mengerti pelajarannya, tidak lelah, memberi penghargaan kecil untuk diri sendiri, santai dan tenang. Oke. Membuat jadwal. Udah itu aja. Oke, memberikan penghargaan kecil untuk diri sendiri. Misalnya apa tuh Alicia? Kalau Alicia misalnya nilainya makin tinggi, mau dikasih apa untuk diri sendiri? Makan apa? Alicia suka makan apa emangnya? Makan apa aja memang suka. Makan apa aja? Makan batu juga suka? Enggak, maksudnya makan yang apa kayak di misalnya? supermarket gitu, habis itu beli cemilan. Cemilan. Oke, suka ngemil ya. Benar, memang harus dikasih reward untuk diri sendiri, self reward gitu ya, penghargaan untuk diri sendiri. Jadi misalnya kita bicara pada diri sendiri. Nanti kalau saya nilainya lebih bagus atau komitmennya kalau saya dapat juara atau saya menang lomba misalnya, saya mau makan makanan favorit saya gitu, yang selama ini mungkin jarang-jarang. Atau misalnya saya mau makan makanan favorit sama orang tua atau sama sahabat atau sama pacar gitu misalnya ya. Boleh kok dikasih reward kalau itu memang berkaitan dengan motivasi belajarnya meningkat dan juga prestasi belajarnya juga ikut meningkat. Bagus Alicia, terima kasih. Penting loh untuk mengistirahatkan dirimu sejenak dengan meregangkan tubuh misalnya, ataupun bisa juga dengan mencari udara segar dan minum serta makan makanan ringan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like ya. Oke, sudah disaksikan foto lagi videonya? Sudah, Bu. Sudah dilihat ya, sudah dirangkum tadi di sana apa itu motivasi belajar, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar.
Kemudian tadi juga sudah dibagikan tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung layanan bimbingan klasikal untuk hari ini. Sebelum Ibu berikan tugas untuk di rumah, siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi motivasi belajar untuk hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Galang, Putra, Alicia, Andini, Gita, Ulang Bu, Deva, ininya pertanyaan. yang bisa menyimpulkan tentang materi kita untuk hari ini, misalnya motivasi belajar itu apa, kemudian fungsinya, atau bisa menyebutkan mungkin ciri-ciri orang yang bermotivasi itu apa saja. Halo, saya Bu. Iya, oke, Galang silakan. Motivasi belajar adalah dorongan untuk membangun semangat belajar. Oke. Dan orang-orang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi adalah orang-orang yang rajin belajar. Itu aja. Itu aja. Oke, terima kasih Galang. Ada yang bisa menambahkan mungkin dari ciri-ciri orang bermotivasi? Gimana aja sih biasanya orang-orang yang bermotivasi? Dari tadi kan udah kita bahas tuh, Pak Habibie juga sudah bilang orang yang motivasi belajarnya bagus tuh biasanya yang seperti apa? Oke, Melani, silakan. Ciri-ciri orang yang bermotivasi tinggi itu yang sering mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, berarti yang disiplin ya. Bu. Terus yang off cam waktu lagi daring. Yang on cam, yes. Yang on cam maksudnya, Bu. Ya, yang on cam. Terus? Sama yang bisa bikin catatan sendiri tanpa disuruh gitu. Ya, yang inisiatif. Ya, betul. Terima kasih Melani. Ada lagi yang bisa menambahkan? Yang lain mungkin? Atau cukup? Ibu yang tambahkan ya. Memang benar, motivasi belajar itu adalah dorongan positif agar kalian semakin terpacu atau semakin semangat dalam belajar untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri. Kemudian fungsinya tentu kalau motivasi belajarnya meningkat, otomatis prestasi belajar juga harusnya ikut meningkat gitu ya. Kemudian untuk ciri-ciri orang yang bermotivasi benar sekali, disiplin, tekun itu termasuk. Kemudian ulet, lalu punya cita-cita, inisiatif, kreatif, itu termasuk juga orang-orang yang motivasi belajarnya tinggi ya. Yang punya agenda belajar, yang punya jadwal, kemudian yang istirahatnya cukup, yang nongkrongnya tidak sampai larut malam, yang kalau belajarnya nggak ngantuk, yang on cam, itu semua termasuk motivasi belajarnya tinggi. Terima kasih untuk anak-anak semua. Jadi setelah kita mengikuti layanan bimbingan klasikal ini selama kurang lebih 40 menit, Ibu harapkan kalian bisa memahami pentingnya motivasi belajar agar prestasi belajar juga semakin meningkat. Walaupun di masa pandemi tidak ada alasan ya untuk malas-malasan belajar, karena tugas, kewajiban, dan tanggung jawab utama sebagai siswa itu adalah apa? Belajar, Bu. Belajar, betul. Ikuti semua aturannya, ikuti semua proses pembelajaran dengan senang, dengan sukacita, dijamin pasti semuanya akan dimudahkan dan dilancarkan dengan penuh keyakinan. Seperti kata siapa tadi ya? Harus selalu yakin gitu ya, harus selalu optimis. Nah, ini adalah tugas yang akan Ibu pantau selama seminggu ke depan. Ini adalah jurnal kegiatan motivasi belajar kalian selama seminggu. Jadi misalnya hari ini gitu ya, hari Jumat, kemudian tanggal 22 ya, tanggal 22 bulan Oktober tahun 2021, kegiatan apa sih yang kalian lakukan sebagai bentuk motivasi belajar? Kemudian tulis keterangannya, motivasi belajar tinggi atau motivasi belajar rendah. Silahkan kalian buat selama 1 minggu ke depan, kalian sesuaikan harinya, tanggalnya, kemudian kegiatannya apa saja yang kalian lakukan, kalian tulis, nanti Ibu akan tagih. Ibu akan tagih seperti penagih hutang nanti nih ya, jurnal kegiatan kalian selama seminggu. Jadi silahkan dibuat
bentuk jurnalnya seperti ini, simpel saja, sederhana saja. Silakan mulai hari ini sudah bisa diisi jurnalnya. Semoga dalam mata pelajaran apapun, gurunya siapapun tidak dibeda-bedakan, semuanya sama karena tugas utama kalian adalah belajar bagaimana caranya agar prestasi belajarnya meningkat, agar cita-citanya tercapai. Oke? Baik, sekarang sebelum kita tutup, Ibu mau tadi diawali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Galang. Dan teman-teman, sudah kita mengikuti pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bu, sudah. Baik, terima kasih Galang. Boleh tepuk tangan dulu yuk untuk kita semua yuk. Yeay, terima kasih yang sudah on cam dari awal sampai dengan akhir ini. Yang off cam juga terima kasih sudah join. Yang kondisinya sedang kurang fit seperti Irwan tadi ya Irwan ya. Semoga cepat fit. Ya, cepat sehat, jaga kondisi, minum vitamin karena cuaca juga lagi ekstrim. Kemudian jangan lupa untuk tetap taati protokol kesehatan agar kita semua selalu sehat, agar kita bisa segera bertemu di sekolah. Oke? Baik, Ibu tunggu nanti kiriman capture sebagai bukti kalian mengikuti layanan untuk hari ini dan juga tadi rancangan langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi belajarnya, dan nanti juga akan Ibu tunggu untuk jurnal kegiatannya selama seminggu. Baik, Ibu tutup kegiatan hari ini. Terima kasih. Om, Santi, Om. Om, Santi, Om. Om, Santi, Om. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera.